Giliran Novel Bamukmin bela Edi Mulyadi, oligarki sampai disinggung-singgung. Wasekjen Persaudaraan Alumni Novel Bamukmin merespon pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut dianggap menghina Kalimantan. Tidaklah derap, ternyata Novel membela Edi. Melansir suara.com, Novel Bamukmin menyebut Edi Mulyadi sebenarnya ingin membela masyarakat di Kalimantan yang wilayahnya hendak dijadikan ibu kota negara baru. Apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki. Begitulah ujar Novel. Bukan hanya itu, Novel berpendapat apa yang disampaikan Edi Mulyadi tak bisa dipidanakan. Sebab menurutnya Kalimantan itu tak mengandung unsur hinaan, apalagi sara. Dari yang saya amati, tidak lain beliau berbicara pada konteks tempat atau lokasi hutan dengan penuh bekas pertambangan. Dari yang saya amati, tak lain beliau berbicara pada konteks tempat atau lokasi hutan dengan penuh bekas pertambangan. Begitulah tuturnya. Lebih jauh, ia berpendapat kehebohan pernyataan Edi ini merupakan bentuk pengalihan isu dari pemerintah pusat untuk menutupi masalah terkait pemindahan IKN ke Kalimantan. Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edi ke polisi usai pernyataannya dianggap menghina Kalimantan. Kelompok itu mendatangi Polresta Samarinda pada Minggu 23 Januari lalu. Meski demikian, Edi sudah meminta maaf dan mengaku terjadi perbedaan pemahaman dari apa yang disampaikan tersebut. Saya mohon maaf telah menyebabkan teman-teman di Kalimantan tersinggung dan marah. Begitulah kata Edi. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menyoroti viralnya sosok Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Novel menilai Edi hanyalah membela masyarakat Kalimantan yang daerahnya ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki. Selain itu, Novel berpendapat apa yang disampaikan Edi tidak termasuk ke dalam unsur sara, sehingga tidak bisa dipidanakan. Edi lebih berbicara soal lokasi IKN baru. Lebih lanjut, pentolan 212 itu menyebut kehebohan polemik Edi menjadi pengalihan isu dari pihak pemerintah terkait pemindahan IKN. Kepentingan oligarki sedang terganggu dan Edi Mulyadi pun telah meminta maaf kepada rakyat Kalimantan. Begitulah tandasnya. Seperti diketahui, Edi sempat menjadi sorotan publik menyusul ucapan yang dinilai menghina daerah Kalimantan. Edi memicu kemarahan publik usai pernyataannya dalam video yang menyebut lokasi ibu kota negara baru di Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dalam video yang beredar, Edi mengibaratkan pemindahan IKN layaknya menukar lokasi elit dengan lokasi yang disebutnya tempat jin membuang anak. Pernyataan Edi pun memicu amarah suku Dayak di Kalimantan. Mereka menuntut Edi untuk meminta maaf dan datang ke Kalimantan untuk menjalani hukuman secara adat. Menanggapi ini, politikus PKS Tika Fatul Sembiring menuturkan bahwa kejadian Edi itu tak perlu dibesar-besarkan. Menurut Fatul, Edi tidak melakukan penghinaan apapun. Novel Bamukmin turut mengomentari pernyataan Edi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat pembuangan jin. Alih-alih marah, Novel justru membela mantan politikus PKS tersebut. Melansir Hops.id, Novel mengatakan Edi Mulyadi sebenarnya ingin membela masyarakat di Kalimantan yang wilayahnya hendak dijadikan ibu kota negara baru. Apa yang diucapkan Edi Mulyadi adalah bentuk pembelaan terhadap rakyat Kalimantan agar jangan menjadi korban kepentingan oligarki. Begitulah ujar Novel. Bukan hanya itu, Novel berpendapat apa yang disampaikan Edi tidak bisa dipidanakan. Sebab menurutnya kalimat itu tak mengandung unsur hinaan apalagi sara. Lebih jauh, dia berpendapat kehebohan pernyataan Edi ini merupakan bentuk pengalihan isu dari pemerintah pusat untuk menutupi masalah terkait pemindahan IKN ke Kalimantan. Sebelumnya, Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur telah melaporkan Edi ke polisi usai pernyataannya dianggap menghina Kalimantan. Kelompok ini mendatangi Polresta Samarinda pada Minggu 23 Januari lalu. Meski demikian, Edi sudah meminta maaf dan mengaku terjadi perbedaan pemahaman dari apa yang disampaikan tersebut.